Fenomena cross hijabers makin marak akhir-akhir ini. Pelaku yang merupakan pria berpakaian wanita ini mengenakan hijab dan cadar. Cenderung mereka melakukan aksi kriminal dan benarkah demikian? Eko Frima Andani akan mengulasnya untuk Anda. Silahkan Eko. Ya, Zakia, ini sebenarnya adalah fenomena unik dan juga meresahkan karena ada fenomena cross hijabers ini juga menjadi perbincangan media sosial. Buat yang belum tahu cross hijabers ini apa, ini merupakan sebuah kumpulan pria yang senang berpenampilan layaknya perempuan atau dulu dikenal dengan cross dressing. Nah, karena mengenakan hijab, bahkan ada yang bergaya seperti Syar'i lengkap dengan cadarnya, disebutlah cross hijabers. Lalu apakah cross hijabers ini sama dengan transgender? Dari analisa yang kami dapatkan dan juga psikolog juga menyatakan cross hijabers ini tidak sama dengan transgender. Ini adalah poin penting yang perlu digarisbawahi. Psikolog klinis dari SUD Wangaya dan Pasar Bali menyebut cross hijabers adalah perilaku menyimpang seseorang yang melakukan cross dressing. Biasanya disebut nena. Mereka mengenakan pakaian lawan jenisnya dan juga untuk kepentingan tertentu. Nah, biasanya ini adalah untuk kegiatan kriminal. Namun untuk orientasi seksual, mereka ini masih sama. Namun berbeda dengan transgender, mereka melakukan ini karena ada dorongan dari kepribadiannya. Dan orientasi seksual dari transgender pun juga sudah berbeda. Bahkan ada rela yang melakukan operasi kelamin. Bahkan ada juga yang bisa melakukan suntik hormon sekalipun. Nah, diungkapkan beberapa cross hijabers sendiri, mereka pun berani masuk ke tempat yang dilarang bagi pria, baik itu seperti tempat wudhu wanita, alat area sholat perempuan, di masjid, bahkan juga toilet. Bahkan yang terparah ini adalah sekalipun juga mereka bisa masuk ke ranah-ranah privasi wanita. Dan untuk eksistensinya mereka juga berani untuk mengupload akun media sosial mereka. Nah, lalu apa sebenarnya dampak negatif dari cross hijabers ini? Ini adalah dampak negatif dari cross hijabers yang kami himpun. Yang pertama adalah cross hijabers ini atau cross dressing ini memiliki tujuan beragam. Mereka ada yang untuk sekedar eksistensi, ada juga untuk hiburan, ada juga untuk tindak kriminal. Nah, ini adalah dampak kriminal atau dampak negatif dari cross hijabers ini. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sudah masuk dalam tahap penyerangan fisik. Ada dengan menggunakan pakaian yang tertutup, mereka bisa tidak segan untuk melakukan pelecehan seksual kepada lawan jenisnya. Pelecehan bisa dengan hal yang sederhana, mulai dari melakukan memeluk, meraba, tindakan lain yang merugikan lainnya. Kemudian juga pelaku juga biasanya berbaur dengan kaum wanita. Kemudian yang kedua, cross hijabers ini bisa masuk ke ruang ganti wanita atau toilet. Ketika mengenakan pakaian wanita, mereka biasanya mencari keuntungan untuk masuk ke toilet, ke kamar ganti, bahkan ruangan khusus untuk wanita. Dengan wajah yang tidak terlihat dan juga pelaku dapat leluasa pergi kemana saja tanpa diketahui identitas asli mereka. Kemudian juga ini yang sudah sangat membahayakan adalah aksi kriminal. Ini seperti yang terjadi di Ternate, Maluku Utara tadi. Dengan wajah yang tidak terlihat, mereka mengelabui para korbannya, janjian lewat media sosial, ajak bertemu, dan ketika korbannya lengah, barang berharga pun dicuri atau bisa juga melakukan aksi kriminal yang berbahaya lainnya. Kemudian juga merugikan wanita bercadar. Nah, ini adalah juga dampak negatif dari cross hijabers ini. Dengan adanya mereka cross hijabers ini, mereka yang benar-benar wanita yang menggunakan cadar ini merasa dirugikan karena mereka ada dampak curiga dan juga stigma miring dan ketakutan akan adanya wanita bercadar di sekitar mereka, dan kerugian atau kecurigaan ini pun juga timbul. Bahkan dikhawatirkan adanya larangan untuk memakai cadar. Semoga hal ini tidak terjadi. Lalu kita bertanya, bagaimana kita bisa membedakan apakah ini cross hijabers laki-laki atau ini adalah wanita tulen? Berikut adalah beberapa tips untuk cara membedakan cross hijabers dan juga wanita tulen. Poin pertama adalah ajak berbicara. Ajak berbicara, biasanya para cross hijabers ini biasanya menyembunyikan identitas atau suara mereka yang asli. Dengan pakaian hijab syar'i dengan lengkap dan cadar yang digunakan, cross hijabers ini biasanya bernada halus. Dan jika kita menggunakan
hijab yang lengkap, tentu kita sulit mendeteksi ini pria atau wanita. Nah, dengan cara sederhana ini kita bisa melihat ketika nadanya berat atau terlihat nada asli prianya, bisa dipastikan itu adalah pria yang bersembunyi di balik cadar. Atau kita juga bisa dengan cara yang sederhana, kita bisa pancing untuk bertanya ataupun juga menegur. Tentu ini ia akan menyampaikan suara asli mereka. Kemudian ada juga yang kedua, perhatikan cara berjalannya. Cara berjalan perempuan asli biasanya berbeda dengan pria. Perempuan cenderung melangkahkan kakinya menyilang atau membentuk huruf X. Dan sementara pria cenderung berjalan lurus ke depan membentuk huruf H. Nah, kita dapat memperhatikan bagaimana gerak langkah dari cross hijabers ini sendiri. Jika ada indikasi itu, kita bisa menanyakan atau juga menginterogasi. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan gerak-gerik pelaku. Biasanya cross hijabers cenderung untuk melakukan aksi kriminal. Mereka akan mondar-mandir atau juga biasanya mencari kesempatan untuk beraksi. Jika pelaku terlihat ingin melakukan pelecehan seksual, biasanya pelaku sering mendekat dan sering menyentuh tanpa alasan. Atau ketika masuk toilet wanita, mereka cenderung biasanya untuk memantau keadaan di sekitar dulu. Jika menemukan hal ini, lebih baik Anda bisa melaporkan kecurigaan kepada petugas keamanan terdekat dan juga menjauh. Lalu, apa kata Majelis Ulama Indonesia terkait adanya fenomena ini? Kejadiannya misalnya di mata, bahwa kejadiannya misalnya di musola ini, misalnya di daerah ini persis, nah, itu baru kita coba ini, gitu. Tetapi yang terpenting juga hal itu, laki-laki menyerupai perempuan itu dilarang oleh agama, ya. Perempuan menyerupai laki-laki itu juga dilarang oleh agama. Itu udah pasti seperti itu. Ya, jadi baik MUI, psikolog, dan juga masyarakat umum pun sepakat jika cross hijabers adalah tindakan menyimpang, apalagi sudah masuk ranah kriminal, tentu merugikan. Nah, lalu apa sebenarnya latar belakang seseorang menjadi cross hijabers? Rekan saya Zakia Arfan akan membahasnya. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Eko dan juga pemirsa. Memang ini sebuah fenomena yang saat ini tengah banyak terjadi dan menjadi perbincangan. Kami akan mengulasnya bersama dengan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Siang. Ya, Mbak Cassandra, ini akhir-akhir ini cross hijabers begitu ya. Ini bahkan juga ada yang tidak hanya hijab, mengenakan hijab, tetapi juga menyamar sebagai ibu hamil atau pregnant cross dresser begitu. Ini mengapa akhir-akhir ini kok tampaknya menjadi banyak atau trending, Mbak Cassandra? Pada dasarnya setiap orang itu segala sesuatu perbuatannya pasti ada motif, ya. Fenomena cross hijaber ini juga tergantung, itu pasti berbeda-beda. Kalau kita lihat yang pertama sudah jelas ya, ketika ada celah lalu muncullah si motif ini. Kemungkinan terbesar memang mereka ini punya motif untuk mengambil keuntungan. Aslinya laki-laki, bahwa kalau hijab syar'i lalu pakai cadar itu tidak diperiksa, lalu kemudian juga memperoleh kesempatan masuk ke tempat-tempat tertentu lebih leluasa, terutama melakukan ibadah sholat itu kan tasnya mungkin jadi tidak diperhatikan karena terlalu percaya ada di dalam masjid. Nah, ini akhirnya dimanfaatkan oleh sekelompok pria yang memang ingin memperkaya yang tidak baik, lalu menggunakan modus operandi ini, menggunakan hijab bahkan juga dengan cadar supaya luput dari pemeriksaan dan akhirnya bisa memanfaatkan kelemahan para perempuan yang sedang menunaikan ibadah sholat. Karena ada penyimpangan begitu ya secara psikologisnya begitu, Mbak Cassandra, ketika laki-laki berpakaian sebagai perempuan. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah mereka benar-benar laki-laki dan hanya memanfaatkan itu. Ya, kelihatannya yang diternati pun demikian. Ya, jadi memang mereka memanfaatkan karena ada peluang tersebut. Tujuannya adalah memperkaya diri. Jadi motifnya adalah motif keuangan. Kemudian kriminal, yang kedua, gitu ya? Kriminal, betul. Kemudian yang kedua ada lagi motifnya adalah mungkin ingin melakukan pelecehan seksual.
berarti mereka benar-benar laki-laki lalu ingin melecehkan perempuan, deket-deket atau nonton, mungkin masuk ke kamar mandi, lalu kemudian mereka memperhatikan. Nah, itu mereka memperoleh kepuasan-kepuasan tersendiri. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, barulah kita masukkan lagi adalah orang-orang yang mungkin juga masih laki-laki, tetapi mereka memperoleh kesenangan dan kenyamanan dengan mengenakan baju yang bukan seharusnya artinya baju perempuan, ya. Dia memperoleh kenikmatan dengan itu. Nah, di sini udah ada penyimpangan psikologis, penyimpangan kejiwaan yang disebut dengan transvestit. Ya, mereka mengalami kepuasan seksual dengan mengenakan pakaian dari lawan jenisnya. Nah, Apa yang bisa menyebabkan orang memiliki kepuasan terhadap memakai pakaian yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, Mbak? Itu biasanya apa yang menjadi pemicunya? Banyak hal. Ada hal-hal yang mungkin mereka alami sejak kecil, lalu kemudian memberikan sebuah kesenangan-kesenangan tertentu, dan ternyata dengan mengenakan pakaian yang bukan sesuai dengan jenis kelaminnya itu memberikan kepuasan tersendiri. Itu ada perjalanan kehidupan tersendiri yang akhirnya membuat mereka menjadi seperti itu. Dan yang keempat adalah yang memang kita sebut sebagai transgender itu sendiri, di mana busana syar'i itu menjadi sebuah fashion yang baru, sehingga akhirnya mereka juga ingin mengenakannya. Ya, mereka mengenakan itu untuk kemudian juga memenuhi apa yang mereka inginkan. Artinya mereka juga ingin mengenakan busana yang seperti mereka inginkan itu supaya mereka kelihatan seperti perempuan. Baik. Karena kan juga yang kelima adalah apabila memang ternyata dia sudah melakukan operasi untuk itu. Gitu. Jadi memang ada beberapa jenis dari orang-orang yang punya motif yang berbeda-beda untuk mengenakan busana muslim, terutama yang mengenakan cadar dan hijab syar'i. Baik, Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis, terima kasih sudah menjelaskan kepada kami terkait dengan fenomena cross hijabers yang akhir-akhir ini banyak meresahkan warga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang.